Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yoga Ardian. Saya mahasiswa akuntansi dari Universitas Said Jakarta. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang persediaan barang dagang. Oke, kita langsung saja mulai ke videonya. Oke, kita akan masuk ke materi persediaan barang dagang. Dalam bisnis, persediaan barang dagang adalah produk-produk yang dibeli oleh pemilik usaha dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Caranya adalah dengan menjual lagi produk tersebut kepada pelanggan tanpa mengubah bentuk fisiknya, karena bisa memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut. Produk-produk yang termasuk di dalam aset lancar atau aktiva lancar atau aset lancar adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang sebagai tujuan bisnis, yakni menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, produk yang memberikan profit terhadap perusahaan bisa termasuk ke dalam kategori ini. Karena kegiatan bisnis yang mana membeli produk setengah jadi atau produk jadi dan kemudian dijual lagi ke pihak konsumen tanpa mengubah sedikit pun sifatnya. Jenis perusahaan dalam bidang dagang ini jelas berbeda dengan perusahaan jasa, sebab mereka memiliki produk fisik yang dijual. Di sisi lain, perusahaan jasa hanya menjual jasa atau pengalaman dari orang yang ahli di bidangnya. Selanjutnya ada perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode fisik, dan yang kedua ada metode perpetual. Metode fisik adalah metode pencatatan persediaan di mana persediaan barang dagangan tidak dicatat secara kontinu, sehingga persediaan barang dagang akhir dihitung secara fisik yang ada di gudang. Ciri metode fisik ini ada dua. Yang pertama, pembelian dan penjualan barang tidak dicatat dalam perkiraan persediaan, sehingga perkiraan persediaan hanya berisi informasi nilai persediaan barang pada awal periode. Yang ciri yang kedua yaitu nilai persediaan barang pada akhir periode diketahui setelah diadakan perhitungan barang secara fisik. Di akhir periode dilakukan penyesuaian terhadap persediaan barang dagang. Lalu yang kedua ada metode perpetual. Metode perpetual adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat secara kontinu atau terus-menerus. Metode perpetual ini memiliki dua ciri. Yang pertama, setiap jenis barang dibuatkan kartu persediaan. Semua perusahaan persediaan dicatat dalam kartu persediaan, sehingga beberapa persediaan yang masuk keluar dapat diketahui serta dilihat sewaktu-waktu. Lalu yang kedua, penggunaan metode perpetual akan memudahkan penyusunan neraca dan laporan laba rugi jangka pendek, karena tidak perlu lagi mengadakan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir. Selanjutnya ada metode penilaian persediaan barang dagangan. Metode ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada FIFO, yang kedua LIFO, yang ketiga average. FIFO seperti namanya first in first out, yang artinya masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Sebagai akibatnya, biaya per unit persediaan yang masuk terakhir dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan pada akhir periode atau persediaan akhir. Yang kedua ada LIFO. LIFO artinya yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai
dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Metode biaya persediaan LIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan merupakan kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga atau inflasi, sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Namun, berdasarkan PSAK 14, metode LIFO tidak boleh digunakan lagi. Lalu yang terakhir ada average. Metode average biasa disebut metode rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode ini merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode LIFO dan FIFO. Jadi, kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode LIFO dan FIFO. Demikian video dari saya. Bila penjelasannya masih ada banyak yang salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.